Shalom, selamat pagi. Jangan lupa kopi pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita di pagi hari ini berbicara tentang filosofi hidup. Saya beri tema ya, waspada. Ya, waspada terhadap filosofi hidup. Kita harus waspada terhadap filosofi hidup. Hakim-hakim pasal yang ke-17 pembacaan kita lihat bagaimana Mika melakukan penyembahan yang menurutnya benar. Dia buat sendiri tempat ibadahnya, tempat berhala, efod dibuatnya dan diangkatnya imam untuk dirinya dan keluarga. Bahkan berkata dengan adanya imam itu mereka akan diberkati Tuhan. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-6 firman Tuhan berbunyi demikian, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, ayat 16 ini, ayat 6 ini merupakan filosofi hidup orang Israel pada zaman itu, pada zaman Mika. Dan filosofi hidup ini sangat berbahaya karena mereka melakukan apa yang benar menurut mereka. Jadi patokannya atau standar kebenaran adalah diri sendiri. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, hidup benar menurut diri sendiri itu sama dengan hidup semaunya saya. Kalau saya lakukan ini menurut saya benar, ya saya lakukan. Nah, jadi tidak ada pedoman, tidak ada hukum, tidak ada aturan, tidak ada standar, tidak ada firman Allah yang menjadi patokan hidup. Ini sangat berbahaya. Nah, jika kita hidup tanpa suatu kebenaran atau tanpa firman Tuhan, maka kekacauanlah yang akan terjadi, hukum rimba yang akan terjadi. Ya, kalau kita melakukan segala sesuatu menurut kita. Nah, filosofi hidup yang benar adalah kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kebenaran. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, patokannya adalah apakah ini sesuai dengan firman atau tidak. Ya, jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka jangan kita lakukan. Nah, satu contoh filosofi hidup yang masih terjadi saat ini, misalnya dalam hal menyembah orang tua, tetapi sudah meninggal orang tua, sehingga ada yang namanya penyembahan kepada leluhur. Ya, penyembahan kepada leluhur. Ada satu ketidaknyamanan atau kegelisahan atau merasa tidak diberkati jika tidak menyembah leluhur, ya tidak peduli kepada leluhur, ya tidak pergi ke kuburan untuk berdoa di sana. Ya, nah mereka melakukan, sehingga ketika mereka melakukan, mereka menganggap itu benar dan mereka merasa tenang, nyaman. Nah, ini adalah satu contoh ya melakukan sesuatu tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, ini adalah keliru. Jadi menghormati orang tua dengan cara penyembahan menyembah leluhur ini sangat keliru dan sangat berbahaya, tetapi fakta menunjukkan masih ada orang Kristen yang melakukannya. Jadi karena menurut tradisi benar, ya dilakukan. Menurut kebiasaan benar, dilakukan. Tetapi tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita simak dalam perjalanan hidup kita. Kita harus berani ya meninggalkan segala kebiasaan kita, segala tradisi budaya yang tadinya kita anggap itu benar, tetapi setelah kita melihat kebenaran firman Allah, manakala itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus tinggalkan itu. Jadi kita harus memulai hidup yang benar. Segala sesuatu yang mau kita lakukan, kita kerjakan, kita perbuat, landasannya adalah firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kiranya menolong kita supaya
dalam perjalanan hidup ini, mari lakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita ngopi dulu. Shalom.